Kita lihat di sini. Ya. Ini dengan plenum. Ini kestabilan atau jumlah volume yang di sini kena cukup, dibutuhkan di sini cukup, bahkan di sini lebih. Jadi lebih stabil tanpa plenum. Ya. Dia akan kembali lagi lama. Tanpa plenum. Dia turun tanpa kembali lama karena memang di sini ada orifice yang mengisi ruangan ini gitu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kita mau bikin plenum untuk yang bagian bawah. Kalau yang di bawah ini untuk predator dan yang lain-lain rata-rata banyak menggunakan M12 ya. Jadi saya mau pakai membuat yang untuk M12. Coba gitu. Sip. Ini baru 0,02. Sip, dah. Lalu kita bor. Kita akan bor langsung aja. Yang besar nanti 3 mili dibalik. Ini 75, 74. Ya, pas 50 ya. Oke, kita ganti lagi bornya yang besar. Oke, oke bro. Pas banget. Super. Ya, sip. Nah, sekarang baru kita akan buat kulir. Kemudian kita akan tap. Oh, kita bikin groove untuk tutupan o-ringnya. Kita pakai yang pendek aja. Sip, halus. Sebelum kita ke sana ini kita haluskan dulu dikit. Saya mulus, kita balik. Kita goyang, jadi kita bor dulu. Kita kasih center bor supaya nggak goyang nantinya. Oke. Langsung aja kita bor tembus. Kemudian kita pegang ini. Nah, ini diameter 16. Wah, mantap. Kurang dikit. Tap. Oke, selesai. Oke, udah kelar. Kita haluskan dikit.
biar mulus. Selesai, kita tinggal satu buat covernya, tutupnya. Nah ini gitu ya. Oh, lubangnya cukup besar nih ya, 5 ya. Sekarang kita bikin covernya. Kita balik. Kita lanjutkan. Ini bisa kita lubang ini supaya tambah juga untuk ruang udaranya. Ini akan libur nanti. Oke, kita tap Senayan, sorry. Tes dulu. Oke, masuk ya. Tepat. Selanjutnya kita mau buat kunci. Ini udah kita buat yang untuk ini ya, plenum bawahnya. Jadi kita akan buat untuk kuncinya supaya memudahkan pemasangannya. Oke, kita lihat. Nah, selesai. Oke. Nah, sini kita siapkan o-ringnya. Pasang sini. Sahabat ya. Di ini kita kasih lubang sengaja. Jadi untuk memperbesar ruangan yang di sini, jadi tambah lagi. Sebab kalau ini nggak saya bolong, nanti akan terkurangi ruangan di sini. Jadi ini isinya 19 ampere 20 cc. Kita pasang o-ringnya. Oh, pas, pas sahabat. Ya, kita kencangkan. Baik sahabat Dito, kita akan coba tes apa namanya plenum ya. Kita akan melihat kestabilan daripada outputnya ya. Jadi sementara ini saya belum melihat dari sisi peningkatan kecepatan. Tapi kalau kecepatan saya rasa nggak ada peningkatan ya. Yang dibantu di sini kestabilan output yang menyebabkan kebutuhan udara yang keluar dari dalam ruang ledak, karena isinya cuma segini. Nah ini kan nggak bisa, ini juga sampai ulirnya sampai segini. Jadi isinya segini sama segini di sini. Karena jaraknya cuma 20 ya, 16 atau 20 berapa. Nah untuk mengeluarkan udara yang ke sini. Nah nanti kita akan coba pakai plenum ini di sini nanti. Nah, sebelum itu saya akan coba dulu tanpa menggunakan plenum. Saya akan isi. Saya masukkan ke sini nah, supaya aman ya. Nah ini saya jepit aman udah. Kemudian nanti ini adalah output ya, inputnya dari sini. Ini saya kemarin udah setting sekitar 1800 psi ya. Sekarang saya akan buka dulu outputnya berapa. Nah, ini kita posisi ke belakang. Oke, saya buka 2200 ya. Ini outputnya 2200. Kita lihat ya. Ini tanpa power plenum ya. Saya coba
coba akan shot kira-kira berapa penurunan. Saya tembakan. Berapa tuh? 1800 ya. Kembalikan lagi dulu. Saya tembak lagi. Ini powernya sekarang saya gedein balik ya. Kita coba ya. Ya, berapa tuh? Sampai 2000 berarti sekitar 50 ya. Ya, kita ulangi lagi ya. Ya, nah, sebesar itu. Sekitar 1800 lah. Ulangi. Ya, gitu ya. Kita lihat di sini. Oke, sekarang kita akan buka lagi. Ini kita tutup. Oke, sahabat, sekarang saya akan coba menggunakan plenum. Oke, saya buka dulu dulu. Oke, sedikit lagi. Biar aman, safe. Oke, saya buka. Kita lihat akan ada di sini nanti. Ya. Oke, sahabat. Kita lihat nanti perbedaannya ya. 1, 2. Lihat, ini menunjukkan bahwa kebutuhan udara yang ada di sini ini terpenuhi untuk ini ya, kita ulang lagi ya. Kita lihat perubahannya ya, sahabat ya. Jadi volume untuk memenuhi ini cukup ya. Kita ulangi, kita lihat di sini ya. Ini dengan plenum, ini kestabilan atau jumlah volume yang di sini kena cukup, dibutuhkan di sini cukup. Nah, bahkan di sini lebih, jadi lebih stabil. Terbukti bahwa dengan adanya plenum itu membantu kestabilan dalam arti flow udara. Ya. Sekali lagi kita tes, ya. Oke, kita dekatkan, coba kita tes dengan plenum, ya. Oke, saya rasa udah ketahuan ini ya. Oke, kita buka lagi. Kalau belum yakin, ini saya lepas dulu. Masih ada sisa udara di sini. Saya lupa membuangnya. Nah, ini saya lepas lagi ya. Jadi plenum ruang ledak itu adalah menyebabkan kestabilan. Itu saya pasang lagi. Ini saya tutup aja. Oke, saya jepit lagi. Saya tutup ya. Sekarang saya buka lagi. Ini saya pasang. Ini tanpa plenum. Oke, naik ya. Oke ya, sahabat ya. Kita lihat, ini tanpa plenum. Saya akan tembakkan tanpa plenum, ya. Dia akan kembali lagi lama. Tuh, tanpa plenum dia turun, tanpa kembali lama karena memang di sini ada orifice yang mengisi ruangan ini. Gitu. Jadi, ini menunjukkan bahwa volumenya hanya di sini aja. Ya. Kita tes lagi, ya. Nah, ini. Baru dia kembali. Ya, ini tanpa plenum. Kita ulangi lagi tanpa plenum ya, baru kembali lagi ya tanpa plenum ya, baru kembali lagi ya, lama ya ngisinya ya karena jumlah volumenya kecil. Oke, saya rasa cukup. Kita buang. Oke, cukup ya. Jadi plenum ternyata membantu kestabilan flow ya, kestabilan flow ketika memenuhi ruang ledak ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum. Dengan posisi seperti ini dia sudah 9,5 Newton. Sekarang untuk menahan per valve yang di sini depan itu berapa? Itu tentunya dikonversi dengan adanya tambahan tekanan. Saya mundurkan lagi sampai ini bunyi flag. Belum, masih. Ini udah 66 ya. 68. Nah, ini flag nih.